Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutiara dengan NIM 8622410047. Saya kelas RA1 semester 3 Prodi PGSD. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah kebahasaan yang diampu oleh dosen Ibu Maulina Rahayu MPD. Selamat menyaksikan. Telah ku pelajari caramu hilang dengan langkah nyaris liturgis, seperti ayat yang kau selipkan ke antara tulang rusuk perempuan lain. Padahal seluruh pelarianmu lebih terancang daripada sunyi yang kau sisakan. Lebih terlatih dari cara kau menutup mata pada tanggal-tanggal yang dulu kau pakai untuk meyakinkanku bahwa akulah segalanya. Aku tidak menangis. Tangis itu sudah kulipat jadi pelajaran. Kusisipkan dalam buku catatan luka yang kini hanya kubuka jika rindu datang dalam bentuk yang menyamar. Dan aku, seperti banyak orang bodoh lainnya, percaya bahwa perhatian berarti niat baik. Sekarang aku tahu, kau bukan pesan suci, bukan ujian langit, bukan pula luka besar yang patut dikenang. Kau cuma gema kecil dari ego lama yang kebetulan kutangkap saat aku kelelahan. Jika nanti kau merasa utuh dalam dekapan seseorang yang pernah menanyakan siapa yang kau sembunyikan dulu, jangan buru-buru bersyukur. Bisa jadi itu bukan damai, melainkan jebakan lunak dari semesta. Untuk mereka yang terlalu sering mengganti rasa dengan pelarian. Ada seorang gadis tinggal di dalam jiwaku. Bukan kekasih, bukan kenangan, hanya semacam distori batin yang terlalu puitis untuk disebut waras. Ia berbicara dalam bahasa yang tak diajarkan di sekolah, diksi yang tak lulus sensor kebahagiaan. Ia suka bertanya hal-hal bodoh, seperti apa arti hidup jika semua orang hanya berpura-pura hidup? Kadang ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa air mata lebih jujur daripada tawa yang dikurasi untuk konsumsi publik. Ia duduk di sudut pikiranku, mengamati dunia seperti teater murahan, dengan aktor yang haus validasi dan penonton yang tak tahu mereka sedang ditipu. Lihat mereka, katanya, berlomba jadi versi terbaik dari kepalsuan, dan aku hanya tertawa karena terlalu lelah untuk menyangkalnya. Ia suka menyusun puisi dari kegagalan, mengikat kata dengan frustasi, dan menyebutnya seni. Sementara aku memanggilnya gila, karena ia berkata jujur saat aku sibuk menjadi sopan. Dan begitulah kami, dua suara dalam satu tubuh,
berdebat tanpa akhir tentang makna di dunia yang bahkan tak peduli kita ada. Katanya merdeka, namun suara tangis pilu masih menggema. Katanya telah usai, namun negeri kita masih terbantai. Katanya sudah tidak sengsara, namun rasa sakit semakin membara. Katanya, namun tak ada bukti nyata. Anak di bawah umur masih terus bekerja. Mereka diinjak oleh yang berkuasa. Keadilan seperti tak bernyawa. Ada, namun hilang ditelan dunia. Para pejabat beranggapan bahwa ia adalah raja. Namun mereka lupa siapa pahlawan yang sebenarnya. Pancasila seperti tak berlaku di mata mereka. Korupsi yang melimpah membuat rakyat semakin menderita. Aku sudah berjalan atau mungkin berlari, tapi kenapa aku masih di sini? Mereka bilang waktu menyembuhkan, tapi luka ini justru semakin dalam, semakin menusuk setiap kali aku mencoba melupakannya. Aku sudah berhenti mencarinya, sudah berhenti mengeja namanya dalam doa. Tapi kenapa setiap kali aku ingin tenang, bayangan muncul tanpa aba-aba? Aku ingin bertanya, tapi pada siapa? Aku ingin marah, tapi untuk apa? Aku ingin berhenti untuk peduli, tapi bagaimana caranya? Kepalaku penuh dengan suara, bertumpuk seperti lembaran kertas kusut yang tak bisa dirapikan. Aku ingin keluar dari sini, dari labirin yang aku buat sendiri. Tapi sialnya, aku bahkan tidak tahu di mana pintu itu keluarnya. Dalam keheningan, aku menemukan damai, kenyamanan yang tak pernah kutemui di tengah suara manusia. Dalam keramaian, seringkali aku bingung. Ambigunya, rasa membuatku takut tanpa tahu sebabnya apa. Bukan karena aku membenci keramaian, mungkin karena damai itu hanya datang ketika sunyi memelukku dengan lembutnya. Aku takut bukan kepada orang-orang, mungkin aku hanya takut pada diriku sendiri, pada pikiran yang bising di kepalaku, pada hati yang tak selalu bisa kutenangkan. Aku tetap berusaha terlihat tenang. Aku tersenyum, tertawa, berbicara, menyapa semua orang. Namun di balik semua itu, aku hanya ingin diam. Aku merasa itu bukan aku. Aku bukan sosok yang ramah dan ceria, hanya seorang pendiam yang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan perlahan aku sadar
Keheningan bukan tempatku bersembunyi, melainkan tempat aku belajar bernapas. Tempat aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Kissy face,